Shalom adik-adik yang di sekolah rumah. minggu. Oke, sehat-sehat semua ya dek. Sehat-sehat yang di rumah semua Kak Sela. Gimana Kak Sela? Kita pun sehat, Kita Kak. pun sehat Kak Adik-adik Sela. pun sehat di rumah. Iya Kak Sela, karena selalu jaga protokol kesehatan Kak Iya, Sela. benar itu, Kak. Oke. Nah, nama minggu kita hari ini apa ya, Kak? Nama minggu kita Minggu 14 setelah Trinitatis Kak. Iya. Tapi ada temanya loh Kak Sela. Iya, temanya Yesus memberi makan 5.000 orang yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 ya, Kak? Iya Kak. Oke. Iya, Kak, supaya lebih nampak sukacitanya, gimana kalau adik-adik kita minta tepuk sukacita dulu? Wah, mantap itu Kak. Oke, adik-adik yang di rumah berdiri ya, biar kita tepuk sukacita. Iya, nanti diperagakan oleh Abang kakak guru sekolah Abang minggu ya Kakak Kak. Sekolah Minggu. Iya. Oke, kayaknya adik-adik kita udah sukacita loh Kak Sela. Tapi kita mau mulai ibadah Kak. Iya, jadi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya Kak Sela. Iya, adik-adik. Ayo, sikap berdoa. Oke, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, karena pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama dengan adik kami yang di rumah untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu Bapak. Ajari kami Tuhan agar kami bisa selalu memahami, mendengarkan dan melakukan semua firman-Mu yang akan nanti disampaikan oleh abang kakak sekolah minggu Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman, biarlah itu menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami dan adik-adik kami yang di rumah. Dan membuat adik-adik kami tetap semangat untuk selalu beribadah di setiap minggunya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sesuai dengan tema kita, Kak, Ya Kak. yang Yesus memberi makan 5.000 orang, ada nyanyinya loh. Ada loh Kak. Iya. Kakak punya lagunya? Ada, Kak. Oh iya, lagunya judulnya apa tuh Kak? 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya Dek, sambil bergerak kita biar kita sehat. Oke, untuk adik-adik tadi yang sudah bernyanyi tetap berdiri ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan votum dari inang sintua kita dan ambil sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, selanjutnya adik-adik kami yang di rumah, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-10 beserta artinya yang akan disampaikan oleh inang situa. Nah, adik-adik boleh duduk dengan tertib dan sama-sama mengucapkan hukum Tauratnya. Kita mendengarkan hukum Taurat Allah yang tertulis, kita ambil pada minggu ini yang tertulis di dalam Tita yang ke-10 dengan artinya, Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya
atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan titah tersebut? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu yang akan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin. Oke, adik-adik, tadi kan adik-adik yang di rumah Kak udah mendengarkan hukum Taurat dan ya. artinya. Iya. Jadi sebentar lagi kita juga akan mendengarkan Epistel dan firman Tuhan ya Kak. Iya, firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak abang guru sekolah minggu kita Kak Sela. Iya, tapi sebelumnya kalau tadi berkaitan dengan tema bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, berarti itu adalah suatu mukjizat ya. Iya kan Kak? Betul Kak. Iya, ada lagunya loh Kak. Ada Kak. Kakak mau tahu? Mau sekali Lagunya tahu, Kak. judulnya Itulah Mukjizat. Iya, adik-adik boleh bernyanyi bersama juga dengan kakak abang sekolah minggu yang akan memperagakan lagunya. Kita akan mendengarkan epistel kita pada hari ini, pada minggu ini, dan juga sebagai ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu yang tertulis di dalam epistel kita hari ini, yaitu Yakobus 2 ayat 8. Ya, silakan buka Alkitabnya, Yakobus 2 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Demikian epistel kita pada minggu ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. 5 roti dan 2 ikan. Bang Dian, hai Bang Dian. Hai Kak Kartika. Hah, Ini hari apa Kak? Mau ngapain kita ya? ini hari Minggu Bang. Oh iya, hari Minggu. Tunggu Bang Dian, kayaknya Bang Dian ada yang lupa. Apa itu yang lupa? Bang Dian lupa nyapa adik-adik di rumah. Hai adik-adik, Iya, selamat hari Adel. Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom Bang Dian. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan Tuhan selalu ceria. Kak Kartika sehat? Sehat dong. Sukacita Kak Kartika hari ini? Sukacita banget. Luar biasa ya.
Nah, adik-adik di rumah pun sukacitanya luar biasa ya, Kak. Pasti dong, Bang. Pasti dong. Kak, Iya. kita mau ngapain ya, Kak, selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai, kayaknya kita berdoa dulu deh Bang Dian. Boleh berdoa. Oke, jadi adik-adik di rumah silakan ambil sikapnya, sikap berdoa. Sambil nyanyi, Kak, sikap berdoa. 5 Oh, jari. Iya, kayak Bang Arifin kan suka kali lagu itu. Oh iya. Kita nyanyikan ya. Oke. 5 jari tanganku, 5 jari kiriku, ku gabung sama-sama. Mari kita berdoa. Oke, kita Silakan, satukan Kak. di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami kembali lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami, Kau siapkan hati adik-adik kami untuk menerima segala firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang difirmankan hari ini boleh kami terapkan di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Iya, amin adik-adik yang ada di rumah. Kak Kartika, Ya Bang Dian. abang tadi sebelum ke gereja, Mm-mm. singgah ke kedela, beli roti. Beli roti. Aku makan dulu ya. Cuman satu. Bagilah kami Bang Dian. Gak cukup, nanti rame kan. Abang kakak guru sekolah minggu di pertemuan rame, cuman satu. Cukup loh Bang Dian. Gimana caranya baginya? Cuman satu nih. Ih, Bang Aku Dian. aku buka rotinya. Bang Dian. Kenapa? Bang Dian pernah dengar cerita 5 roti dan 2 ikan nggak? Oh, 5 Roti, roti, 2 dan ikan. Oh iya, 2 ikan ya. Nah, Ih, pernah dengar. coba sekarang Kak Tika mau tanya, adik-adik pernah nggak dengar cerita 5 roti dan 2 ikan? Angkat tangannya yang pernah dengar cerita firman Tuhan. Wah, 5 rata-rata roti dan 2 ikan. pernah. Tentang apa itu, Kak? Aku ambil ikannya ya sama rotinya. Tentang apa kira-kira Bang Dian? Tentang apa ya? Rahasia lah, nanti kita Oke, ceritain ya. Nanti. Biar lebih seru ya. Iya. Nah. Tapi ini gambarnya ya, Kak. 2 ikan, 5 roti. Iya. Tadi roti abang cuma 1 ya. Iya. Iya, Ini jadi rotinya 5. 5. Nah, ternyata Bang Dian, 5 roti dan 2 ikan ini diberikan untuk banyak orang. Nah, sebelum kita masuk lagi ke cerita kita, coba adik-adiknya semua buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya Kitabnya ya. dari Yohanes Yohanes. 6 ayat 1 sampai 15. 15. Perjanjian baru ya, adik-adik. Iya. Sudah terbuka Alkitabnya dan kitab Yohanes ya. Coba di rumah katakan amin yang sudah. Kita mau baca sama-sama. Abang akan bacakan, adik-adik ikut di dalam hati ya. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum ini Kak, abang mau bilang tadi. Apa itu Bang? Agak lupa, apa nama minggu kita ya? Minggu hari ini. Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Dengan tema minggu segereja, HKBP apa ya? Jangan takut. Jangan takut. Salah Bang. Jangan apa ya? Jangan apa? Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Salah Bang Dian. Ayo. Kuatkanlah hatimu dan, Dan jangan takut. Iya, terbalik ya. Iya. Oke, kita baca ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Iya, itu Kak Kartika. Ya. Nah, selanjutnya adik-adik, Kak Tika punya video. Video apa itu ya? Video tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, Adik-adik silakan saksikan di rumah ya. Oke. Ini mau diputar sama abang kakak guru sekolah minggu. Dengan tertib ya, saksikan videonya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki.
Iya, Kak Kartika luar biasa sekali videonya ya. Memang durasinya tidak banyak tapi luar biasa sekali ya. Apa yang kita dapatkan ya dari video itu tentang mujizat Tuhan ya. Iya Bang Dian. Mujizat. Pengertiannya apa menurut Kak Tika? Apa yang Kakak bisa dapatkan? Simpulkan dalam arti mujizat. Mujizat ya Bang Dian. Kalau menurut Kak Tika, mujizat itu misalnya nih Bang Dian. Iya. Menurut Kak Tika kan gak mungkin ya 5 roti itu bisa dimakan sama sebanyak orang tadi. Ribuan, iya 5.000. ribuan. Dengan 5 roti ya. Nah, gak mungkin. Tapi kan Bang Dian, ketika Tuhan Yesus sudah berfirman, semuanya itu bisa terjadi. Dan pasti terjadi. Iya, Nah. apa yang tidak mungkin bagi kita, dan pasti terjadi bagi Tuhan. Iya benar Bang Itulah Dian. mujizat bagi orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kak Tika, ayo dong berbagi, kita diskusi singkatnya aja tentang video tadi. Gimana ya ceritanya ya? Di mana lokasinya? Nah, Coba ternyata, ceritakan dong, Kak. Bang Dian, Tuhan Yesus itu beserta murid-muridnya itu berada di Danau Galilea. Nah, ketika itu Tuhan Yesus itu hendak nyebrang ke Danau Tiberias. Nah, pada saat Tuhan Yesus hendak menyeberang, disitulah orang-orang banyak berbondong-bondong ikutin Tuhan Yesus. Kenapa? Berbondong-bondong, Karena rame ya. Karena mereka sendiri mau melihat keajaiban-keajaiban yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Betul, perbuatan Tuhan Yesus ya. Iya. Karena mereka tahu sebelumnya apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus ya. Iya, Nah, benar Bang Dian. Iya, nah, ketika Tuhan Yesus sampai di Danau Tiberias ya Bang? Danau Galilea. Danau Yaitu Galilea. Danau Tiberias. Danau Tiberias. Itu. Di Danau Tiberias, Tuhan Yesus melihat ternyata banyak yang ngikutin. Iya, Nah, mengikut jadi Tuhan. Tuhan Yesus tuh ngomong sama Filipus. Nah, Iya, apa katanya? Bang Dian tahu nggak apa yang diomongin Tuhan Yesus Iya, sama Filipus? apa itu ya? Tahu nggak? Apa ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus menyuruh Filipus untuk membeli roti. Membeli roti. Tetapi Filipus berkata, apa mungkin roti 200 dinar cukup untuk memberi 5.000 orang laki-laki makan? Ya kan Bang Dian? Nah, Filipus saja belum percaya. Belum percaya. Ya Masih kan? ragu ya. Heeh. Dengan banyaknya orang di situ ya. Iya Ribuan benar orang. Bang Dian. Dengan uang segitu mungkin nggak ya? Kan gitu ya rasanya. Iya. Dalam pikiran dia pun pasti nggak akan mungkin. Iya, Nah, benar, tapi Bang Dian. pemikiran Tuhan beda. Beda. Jalan Tuhan. Baru apa selanjutnya Filipus? Nah, ternyata Rotinya dari mana ya Kak? Coba. Setelah Filipus. kayaknya Bang Dian ini nggak nonton videonya ini. Oh iya. Setelah Filipus. Nah, ternyata di situ ada Andreas yang ngomong sama Tuhan Yesus. Andreas. Salah Andreas satu murid ini Tuhan Yesus ya. Mana Salah gambarnya? satu murid Tuhan Yesus. Sini biar aku bantu tunjukkan. Abang mau lihat gambarnya? Mau lah. Adik-adik di rumah juga Adik-adik mau mau lihat lihat nggak gambarnya? gambar. Mau? Mau. Oke. Ini dia. Nah, Nah ini ya, Abang dekatkan ya. Wow. Luar biasa gambarnya. Bagilah Kak adik-adiknya, print banyak. ya. Nah, jadi ini ceritanya Tuhan Yesus lagi baru sampai ini ya kan Bang? Baru Iya. sampai di Danau Tiberias. Tiberias. Nah, Oh, dia rame- melihat rame di kali ya. sekelilingnya itu ternyata banyak yang ngikutin. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus berbicara kepada Filipus. Tuhan Iya, Yesus mana Filipus, Kak? berbicara. Ini ya. Iya, Bang. Nah, kayak mana kita mau ngasih makan gitu lah ya. Iya. Tuhan, Nah, cuman ini gitu lah. Nah, terus ternyata kata Andreas saudaranya Simon Petrus, ada seorang anak kecil Bang. Ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti. 1 roti. Punya Abang cuma 1 5 roti. dan 2 2 ikan. Nah, ternyata si anak kecil tadi memberikan 5 roti dan 2 ikannya.
Diserahkan yang baik kali ya. Iya. Baik sekali dia mau berbagi. Tadi Bang Dian mau berbagi nggak ya? Tadi Bang Dian nggak mau berbagi. Iya. Adik-adik di rumah jangan gitu ya. Iya. Berbagi nggak ya. boleh. Seperti adik ini. Adik kecil ini dia mau berbagi, menolong yang lain, mengasihi yang lain ya. Nah, luar biasa hatinya ya. Niatnya luar biasa, Dik. Terus setelah dikasihnya 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata ke muridnya supaya menyuruh orang-orang yang banyak tadi duduk, Bang Dian. Duduk membentuk kelompok ya. Iya. Kalau kita mencatat ada yang satu kelompok 50 orang dan ada lagi kelompok yang lain 100 orang karena kan ribuan ini. Iya, banyak. Wah, luar biasa. Duduk ya, duduk. Orang ini belum makan. 5 roti ya. Gimana sih setelah itu? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dapat 5 roti dan 2 ikan? Oke. Dia berdoakah, menengadakah atau gimana? Nah, setelah Tuhan Yesus mendapatkan rotinya tadi, Dari anak kecil. iya, Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur Iya. atas 5 roti dan 2 ikan tadi. Wah, luar biasa ya. Dia menengada ya, dia ke atas ya. Menengada, mengucap syukur atas 5 roti dan dan 2 ikan. Nah, setelah Tuhan berdoa, Tuhan menyuruh untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada ribuan orang yang ada di situ, Bang Dian. Banyak Hebat sekali ya, ya, Bang gimana Dian. caranya ya? Mujizat Wah, ya, Bang Dian. luar biasa. Pasti Bang Dian mikirnya itu mustahil. Mustahil Bener kan? terjadi, betul. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang Yang mustahil. mustahil. Kagum ya sama Tuhan Yesus ya. Benar. Perbuatannya luar biasa. Bang Dian tahu nggak? Tidak ada yang mustahil. Ternyata setelah dibagikan masih ada sisanya. Wih, berapa ya? Sisanya Berapa ada tadi sisanya, kan Bang di Dian? Yohanes itu ya? Ada. Ih, Coba Bang kita Dian tanya tahu adik-adik nggak? aja dulu, Coba adik-adik. adik-adik berapa sisanya? Berapa sisanya? Ayo, kabari mamanya, papanya. Berapa sisanya ya? Itu udah dibagi-bagi ya. Berapa orang yang nerima rotinya Kak sama ikannya? Alkitab mencatat berapa orang ya? Yang tercatat aja terdata di Alkitab berapa? 5.000 orang laki-laki. Itu yang terdata. 5.000 laki-laki. Perempuan belum terdata ya? Belum, Wah, masih yang luar 5.000 biasa. orang laki-laki. Luar biasa, Allah itu sanggup melakukan segalanya ya. Tuhan itu baik. Nah, 5.000 laki-laki dan belum terdata perempuan. Berarti lebih dari 5.000 Tuhan memberi makan pada saat itu. Dan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Lebihnya berapa Kak? Ayo Kak, kita bagikan ke adik-adik ini. Berapa lebihnya ya? Coba adik-adik lihat di Alkitabnya berapa lagi sisanya. Coba siapa yang bisa jawab? Berapa? Bagilah aku. Berapa Kan lebih. Bang Dian? Berapa Ayo, ya? adik-adik tadi sudah menonton videonya, berapa sisanya? Wah, ayo berapa? Ada yang tahu? Bang Dian tahu? 10, 11, 12, 13 bakul kah? 14, 12 bakul ya Kak? Bener. Wah, nilai Itu 100 tercatat mana? di Hadiahnya. ayat 12 Bang Dian. 12 bakul sisanya ya. Iya. Itu Pak masih banyak lagi 12 bakul nih. Bener. Apa yang bisa kita simpulkan ya? Maksudnya maknanya apa ya dari cerita ini? Luar biasa banget. Kalau menurut Kak Tika nih ya Bang Boleh? Dian. Nanti abang tambahkan. Kalau menurut Kak Tika sih sesuatu yang menurut kita mustahil itu nggak bakalan mustahil bagi Tuhan. Betul. Nah, kenapa? Gini, kita punya 2 roti atau 1 deh. Ada kita punya 1 roti. Ini kayak ini tadi ya. Aku nggak Iya. yakin sebenarnya aku bagi-bagi sama abang kakak guru sekolah minggu. Nanti rebutan apalagi Bang Arifin. Nggak Ya kan? boleh ya. Itu tidak boleh. Oh, rupanya berbagi ya. Setelah itu berbagi ya Iya. Kak. Berbagi Nih, sesama. misalnya Kak Tika punya 1 roti. Kak Tika lapar banget. Tetapi ternyata di luar sana ada teman Kak Tika yang belum makan 1 harian. Oh, gitu. Nah, belum jadi makan. Kak Tika memilih untuk berbagi nih. Kak Tika Berbagi. kasih rotinya. Oh, jadi ini aku berbagi lah ya. Iya. Oh, berbagi itu indah. Nah, Iya. tapi Tuhan Yesus nggak akan membuat kita kelaparan. Betul. Tidak ada kekurangan ya, Dik. Iya. Tadi pun kisahnya nggak ada kekurangan. Bener, Tidak ada berantem di situ, tidak ada. bener. Tercukupkan semua ya. Benar. Apalagi anak-anak Tuhan yang ada di rumah dan di gereja.
Tuhan pasti jaga dan pelihara, ya kan? Nah gitu dong Dek. Nah jadi abang Dian tadi ece-ece ya. Abang mau berbagi nanti sama abang kakak guru sekolah minggu untuk roti yang abang beli di kedai depan. Ya, jadi adik-adik nggak boleh ngikutin apa yang dibuat Bang Dian tadi. Tapi percaya Bang Dian itu orangnya baik kok, nggak pelit. Tenang aja. Ya, jadi apapun yang ada sama kita, ketika orang lain membutuhkan, kita boleh saling berbagi. Karena percaya Tuhan Yesus gak akan membuat kita kekurangan. Bahkan Tuhan Yesus pun menggantikan yang berlipat-lipat ganda. Ya kan Bang Dian? Burung pipit aja Tuhan pelihara ya? Benar. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Iya. Luar biasa, burung pipit aja dipelihara Tuhan, dijaga. Apalagi kita dan adik-adik semua dan orang tua, amang inang yang ada di rumah pasti Tuhan akan jaga. Berarti tadi tentang mujizat Tuhan ya, perbuatan Tuhan. Dan saling berserah ya. Sebenarnya mujizat ini dia harus beriman, berserah, berpegang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Iya, benar, bahwasanya itu akan terjadi. Iya, percaya. Percaya, harus percaya. Itu dari buah iman ya. Iman adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pasti terjadi. Tapi Kak Tika mau nanya nih Bang. Kedua, tentang apa tadi? Berbagi. Bener. Berbagi. Saling berbagi. Terus yang ketiga? Kak Tika mau nanya nih Bang. Apa itu? Bang Dian percaya gak sama Tuhan Yesus? Percaya. Kenapa Bang Dian percaya? Emang apa sih mujizat yang udah diberikan Tuhan, yang udah nyata ke dalam kehidupan Bang Dian? Iya. Luar biasa pertanyaan Kak Kartika ya. Nah adik-adik semua ini dipertanyakan juga ke adik-adik. Kita saling diskusi ya, walaupun adik-adik di rumah. Kalau abang sendiri, abang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah Tuhan yang Allah yang hidup, Allah yang luar biasa ya, yang sangat-sangat dahsyat di dalam hidup abang. Apalagi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, yang menebus dosa Kak Kartika, menolong abang dari lumpur dosa, menolong semua orang dari keberdosaan, dan Tuhan ingatkan kita untuk kembali ke jalannya, bukan membinasakan kita. Artinya Tuhan menolong kita. Iya luar biasa. Makanya hingga hari ini abang percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang jelas yang abang sembah. Nah itulah yang Kak Kartika. Kalau Kak Kartika? Kalau Kak Kartika gini Bang, Kak Kartika percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena setiap Kak Kartika kemana-mana pasti Kak Kartika selalu sampai itu dengan selamat. Oh iya. Misal nih, Katika mau pergi kerja dari rumah sampai ke kantor, itu kan jaraknya jauh Bang. Betul. Sebelum pergi kerja Katika berdoa. Oh iya. Katika berdoa, kalau Katika yakin Tuhan Yesus selalu di samping Katika. Pasti. Sehingga menibakan Katika nanti di kantor dengan selamat. Betul. Iya Tuhan menyertai ya. Iya. Kak Kartika pernah opname kan? Kak Kartika pernah opname kan? Opname sakit pernah dirawat, ya? Pernah dong. Ya? Pernah. Itu Tuhan gak pernah tinggalkan ya? Gak pernah. Iya. Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita melalui obat yang kita minum dan dokter yang merawat kita. Nah, itu mujizat Tuhan ya. Mujizat dong Bang. Apalagi yang sakit parah, yang kita pikir gak mungkin bisa sembuh, tapi Tuhan pasti menyembuhkan. Nah itu firman Tuhan hari ini luar biasa Kak Kartika. Benar. Mengajarkan kita untuk beriman, taat, ya kan, berbagi, berserah kepada Tuhan. Baru apa tadi tentang tema kuatkanlah hatimu, maksudnya meneguhkan hatimu ya kan? Iya, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Jangan takut. Immanuel ya, Tuhan beserta kita, jangan takut. Nah itu aja untuk minggu ini tanggal 5 September 2021. Sebelum kita tutup di dalam doa, ada lagi Kak Kartika? Kak Tika cukup Bang. Bang Dian gimana, ada tambahan? Ada tidak? Cukup. Nah adik-adik di rumah nanti baca kitab 3 Injil lagi ya. Di luar dari Yohanes untuk melengkapi kisah ini. Ada di Matius, Markus, dan Lukas. Nah keempat Injil ini akan menyempurnakan peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Nah oke. Untuk itu kita mau, abang gak ingat lagu yang 5 roti dan 2 ikan. Lanjutnya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati.
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya kan 12 ranjang. Oh iya, oke. Kita nyanyikan sama adik-adik ya. Boleh? Habis itu kita berdoa. Oke. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau menyanyikan 5 roti. 1, 2, 3, ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, ya. Lipat tangannya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami, adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Kami sangat terheran-heran akan perbuatan-Mu Tuhan. 5.000 orang Engkau beri makan, Engkau cukupkan semuanya. Begitu juga kami, Tuhan yang terus menjaga dan menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, firman-Mu biarlah itu menjadi perenungan untuk adik-adik sekolah minggu dan kami lakukan. Kami mau siap untuk berbagi, kami mau siap untuk saling mengasihi sesama kami. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Berkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu, Amang Inang yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, berkati kesehatan Amang Inang, dan Tuhan juga yang menyertai setiap perjalanannya. Terpujilah Tuhan untuk segala dosa kami, ampuni ya Tuhan, dan sucikan kami kembali. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri ya Tuhan, amin. Ya adik-adik, tadi sudah dengar video kan? Sudah melihat video belum? Udah ya? Dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tika dan Bang Dian. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama tadi, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun di luar dari apa yang kita mungkin menganggap itu tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan Yesus mampu mengadakan segala sesuatu. Dan yang kedua, tadi katanya bahwa anak-anak Tuhan harus mau berbagi. Seperti anak kecil tersebut yang mau berbagi roti yang dia punya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nah, itulah yang diharapkan untuk kita, adik-adik di rumah, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun. Ya adik-adik, nah adik-adik, kita mau bernyanyi sekaligus mendengarkan warta. Jadi yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi dengan Tuhan Yesus memberikan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, berarti itu sudah terjadi mukjizat ya. Jadi makanan yang diberikan Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Berarti kalau gitu Tuhan Yesus sangat sayang pada kita, ya kan Dek? Iya. Nah, karena Tuhan Yesus sangat sayang pada kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Dengan apa? Kita selalu memuji nama Tuhan. Oke? Sebentar lagi kita akan bernyanyi dengan kakak abang guru sekolah minggu dengan judul Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
sebentar lagi kita mau Natal ya. Adik-adik mau Natal nggak? Mau dong. Iya. Nanti pada saat bulan Desember kita Natal, kakak abang guru sekolah minggu akan memberikan hadiah. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Adik-adik nonton terus video sekolah minggu kita. Kita tulis di komen siapa namanya, dari orang berapa ya. Jangan lupa like, subscribe. Oke? Oke, Dek. Ya adik-adik, kita sudah selesai melakukan ibadah sekolah minggu secara online dan kita akan tutup ibadah kita. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk doa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang.